Terima kasih kepada Dewan Masjid Al-Ikhlas, Pak Haji Muhammad Yamin, Pak Haji Ahmad, Pak Haji Suyadi, dan seluruh Bapak Haji-Haji dan Haji-Hajah dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan juga khususan kepada DMI Cirende Pak Ustaz Hasani Hamdan beserta pasukannya, termasuk saya juga pasukan beliau. Ya, ada Ustaz Fahmi, Ustaz Surya, Ustaz Sahrul, ada Ustaz Bangjo dari mana? Masya Allah, bukan kita luar biasa. Dan spesial juga hari ini, malam ini ada teman saya Ustaz Ilham. Beliau ini pakar ruqyah. Besok lagi di MJBC di Bintaro dan di Pondok Indah juga. Sekali-kali boleh kita ini bikin ruqyah masal. Ya, biar suasananya itu beda gitu. Ada kajian dan ada ruqyahnya juga. Dan tahu kan kalau ruqyah ya kita dapat berdoa gitu. Atau rezekinya nambah gitu. Ya pokoknya semua masalah-masalah itu hilang. Karena ruqyah ini lebih beda. Intinya pokoknya ruqyahnya beda, bukan sama kayak dulu gitu ya. Beda, kayak zikir dan ayat Al-Quran. Dan seluruh yang para jamaah ini luar biasa. Ini jangan-jangan kajian maghrib itu ramai. Kenapa? Karena waktunya pulang kerja dan waktunya makan malam. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kami dari DMI sangat bahagia karena bisa silaturahim di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka yang program DMI salah satunya adalah menyapa jamaah. Atau apa namanya ngopi ya, ngobrol perkara iman. Insya Allah. Baik, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Soalnya kalau biasanya saya itu ngaji itu sampai kerja. Tadi aja saya ngisi kajian itu kajian tentang praktek jenazah. Itu dari jam 9 selesai setengah 12. Itu materinya 1 jam, prakteknya itu hampir 2 jam. Karena pesertanya itu yang akan dipraktekkan itu ada 200 sampai 200. Jadi saya bagi 6 kelompok. Luar biasa hari ini yang sangat padat juga kegiatan. Tapi alhamdulillah saya juga dapat kesempatan ini dari sekian banyak ustaz-ustaz kiai yang ada di sini, saya yang memberikan kursi di sini. Alhamdulillah. Saya bukan karena hebat enggak, bukan karena senior enggak, karena memang ada kursi ya saya duduk. Kalau enggak kan saya gitu ya, udah capek-capek diangkatin di depan gitu ya. Ya walaupun sebenarnya saya masih kuat berdiri gitu ya. Karena laki-laki itu harus bisa berdiri Pak, sebiasa. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau kita berbicara tentang masjid ya, kita tentunya sama-sama tahu lah. Karena semuanya kita ini urus masjid gitu ya. Ya kan? Dan saya juga nggak perlu sebenarnya saya sendiri juga perlu sebenarnya ngajarin ya untuk orang rajin ke masjid. Karena memang kita udah di masjid gitu. Setiap hari ya bergantung ya dan berada di masjid. Apalagi betul, masya Allah ya, ya dari pagi sampai malam kita mulai subuh di masjid, masya Allah biasa. Kayaknya di akhirat nanti beliau yang lebih suka. Kenapa? Karena orang yang ma'alakum kalau ma'alakum bil masjid, hatinya tergantung di masjid. Bukan hanya hatinya aja, tapi sama fisik badan-badannya juga ada di masjid. Luar biasa. Makanya oleh karena itu, kenapa kita hari ini bicara tentang air masjid? Ya karena kita ini sudah apa ya? Sudah agak jarang gitu ya. Terutama pemuda-pemuda kita itu berada di masjid. Termasuk juga pengurus masjid itu kadang-kadang yang sudah sering semua gitu. Jadi oleh karena itu penting kita mengajak pemuda-pemuda, ayo kita ke masjid. Inilah menjadi moto kita sebagai kita dari ayo ke masjid. Luar biasa. Jadi saya langsung motonya langsung jadi tema. Kenapa masjid penting? Karena ada ayat Al-Quran di Rasulullah. Apa kata Allah? Alhamdulillah
Ya, man amana billah. Yang pertama hanya orang yang beriman kepada Allah, mereka itulah yang bisa memakmurkan masjid. Kalau nggak beriman ya nggak bisa. Walaupun orang kaya, waktunya banyak, badan sehat, ya kan nggak ada yang kurang gitu ya. Nah beda sama kita nih, ya muslim ini banyak yang kurang lagi, banyak nih. Ngopi pun harus patungan dulu. Satu bawa kopi, satu bawa air, satu nyiapin singkongnya. Insyaallah. Jadi makanya tapi jangan salah, pengurus ini juga kopinya jauh, bahkan sampai ke sawah ya. Jadi nggak ada di sini. Jadi kita bangga sekali. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah, yaitu adalah orang yang beriman. Yang kedua siapa lagi? Wal yaumil akhir, orang yang percaya dengan hari akhir. Karena kita yakin kalau kita bahwa kita semuanya akan mati, semuanya akan berpisah dengan dunia ini. Makanya kalau kita sudah yakin berpisah dengan dunia, ngapain lagi? Ya ke masjid kan gitu ya. Insya Allah dengan kita banyak-banyak ke masjid, zikir di masjid, sholat di masjid, maka insya Allah Allah akan mudahkan nanti hisab kita di yaumul qiyamah. Yang berikutnya apa lagi? Orang sholat dan orang yang meninggal sholat. Karena orang yang masjid pasti orang yang sholat. Nah mungkin kan masjid paling gaplek, ya didorong dijaga sama Pak Haji Suryadi gitu ya. Pak Haji yang Masya Allah luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu pentingnya kita ya bahwa sholat itu dilakukan di masjid, apalagi laki-laki. Ya kata Rasulullah ya, kalau yang laki itu sholatnya di masjid, kalau di rumah ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa juga, misalnya kita sholat di masjid dan juga bawa ibu-ibunya. Wa'ata zakat dan orang yang menunaikan zakat. Walau yakhsha illallah, dan mereka itu tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah yang akan memakmurkan masjid ini. Makanya nggak mungkin orang yang di luar itu yang memakmurkan masjid. Pasti orang yang beriman, pasti orang yang takut dengan hari akhirat, pasti orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya orang-orang yang beriman, orang yang yakin dengan hari akhirat, orang yang sholat, menunaikan zakat, mereka itu apa kata Allah? Fa'asalulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu harus kita jemput, Pak. Gak bisa ditunggu di rumah aja, gak bisa ditunggu di kontrakan aja. Kita jemput. Di mana tempatnya? Ada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Dan berikutnya ada hadis Rasulullah lagi. Ya. Idza ahabba Allahu 'abdan ja'alahu qayyima masjidin wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hamamin. Apa kata Nabi? Jika Allah senang dan cinta kepada manusia, kepada kita ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi pengurus masjid atau menjadi orang-orang yang cinta kepada masjid. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hamamin. Tetapi kalau dia itu tidak dicintai Allah, Allah tidak senang terhadap dia, maka Allah jadikan dia menjadi penjaga WC. Nah, jadi itu peribaratan itu. Orang-orang yang ngurus masjid, saban hari ngurusin masjid, bikin rumah, gitu ya, memakmurkan masjid, bersihin masjid, ya. Dan insya Allah orang-orang yang seperti ini apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Makanya orang-orang yang ngurus masjid itu gak bakalan susah hidupnya. Mungkin kelihatannya biasa aja, iya biasa aja, punya mobil gitu ya. Jangan salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan apa itu? Yaitu kata Rasulullah lagi, yaitu barang siapa man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan membangunkan tempatnya sebuah istana di surga. Nah, saya menafsirkan membangun masjid itu tidak harus kita yang membangun, ya kan? Atau mendirikan, tetapi yang dimaksud di sini adalah membangun itu kita menghidupkan suasana yang religius di dalam masjid. Salah satunya ini termasuk
apa ya? Mutawifan ya, misalnya ada lafaz juga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, para haji, para semuanya, kita harus yakin ketika kita ngurusin masjid Allah, cinta kepada masjid, kita memikirkan masjid, insya Allah Allah akan memikirkan kita. Ingat, dan itu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Siapa orang yang suka ngumpul-ngumpul di masjid, salah satunya ngopi pada BNI, insya Allah apa janjinya? Wa nazalat 'alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka itu sakinah, yaitu adalah hati yang tenang. Makanya kalau galau di rumah datang aja di masjid, insya Allah tenang. Tapi yang di masjid apa yang dilakukan? Yatluna kitabullah, jangan lupa baca Al-Quran. Yang kedua apa? Wa yatadarrasuna bainahum, dan kemudian mereka mempelajarinya. Jadi ada dua cara, bukan cuma nongkrong di masjid aja, bukan cuma duduk di masjid aja. Jadi ini luar biasa nih. Allah berikan jaminan. Makanya saya alhamdulillah nih. Makanya dari dulu, bahkan dari sekolah, dari pesantren, itu saya tinggal di masjid. Bahkan sampai sekarang saya udah kerja dan kuliah masih urus masjid. Dan bahkan sampai saya hitung itu lebih kurang umur saya sekarang 20 tahun. Hampir mungkin bandingkan dengan masjid lebih lama di masjid ya. Ngurusin masjid itu lebih kurang ya mungkin sejak inilah 30 sekian tahun sampai sekarang. Dan sekarang ketua umum masjid. Nah, besok kita kirimkan ke masjid saya di masjid. Amin. Kita ngopi di sana. Benar-benar pakai kopi juga ya. Kalau di sini santai juga ya. Kalau tidak ada di sini itu orang banyak ini. Ya, kita memanfaatkan warga-warga. Itu yang pertama sakinah. Nah, ini makanya juga belum lagi. Wa asyiyatuhur rahmah, dan kemudian Allah turunkan rahmat. Karena rahmat itu tidak akan turun kecuali bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkannya di dalam masjid. Apalagi kalau di rumah berantem ya susah, rahmat nggak ketemu, ya kan? Di warung, di kantin, di warkop, mana turun? Di mana turunnya? Di masjid. Makanya percayalah Bapak Ibu, kalau kita cinta kepada masjid, kita makmurkan masjid, kita bantu orang-orang yang memakmurkan masjid, insya Allah mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka itu malaikat, dikelilingi malaikat, dijaga oleh Allah. Dan kemudian apalagi ini yang penting, ini yang penting lagi, Allah akan ingat kepada mereka. Luar biasa ini. Jadi udah mencintai Allah, Allah ingat juga. Ya susah kan ya. Nah tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengurus atau yang datang ke masjid harus orang-orang yang disertai niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ada sesuatu. Kadang-kadang kita gitu. Makanya ada orang masjid itu kalau ada program dulu ya kalau salah. Gimana lupa saya di Jawa juga. Awalnya masjid itu sepi, tapi karena ada undian umroh gratis bagi jemaah yang rajin itu ramai gitu. Tapi kan apa itu bagus-bagus saja. Ya mudah-mudahan dengan awal seperti itu akhirnya benar-benar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena dia mendapatkan santunan dari masjid, atau mungkin ada beras atau mungkin ada bukan ini ya makanan gratis di masjid misalnya kayak di masjid sini Pemuda ada setiap hari kami dan bahasa itu enak ya Pak Imam ya enak ya. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita yakin bahwa orang-orang yang ngurusin masjid insya Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang diingat oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis sesuai dengan durasi. Insya Allah mudah-mudahan materi singkat ini dapat bisa dimanfaatkan jam 7 masih ada main aja ya dalam main aja dikit tambahin. Kalau kita siapa lagi? Kalau
mobilnya aja untuk tiketnya itu dihibahkan, diwakafkan manfaatnya untuk DKI Cirende. Ini patut kita sebutkan di sini karena ini kan Cirende. Ya dari sekian banyak orang yang punya kendaraan, yang punya mobil, yang punya ini kesempatan untuk berbuat baik. Alhamdulillah Pak Haji Fakih terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah kita kenal dan kebaikan-kebaikan itu sahabat-sahabat kita harus kita sampaikan. Kenapa? Itu akan menjadi motivasi bagi kita semuanya, baik untuk kita maupun untuk masyarakat dan jamaah. Demikian saja, terima kasih. Masih ada waktu, Ustaz? Ustaz, ya. Masih ada waktu, masih ada waktu. Ya, kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ya, perjuangan Rasulullah SAW, beliau itu untuk mendirikan masjid luar biasa perjuangannya. Ya, kalau kita melihat bagaimana dari awal sejarah ya perjuangan Nabi Muhammad SAW itu, dan bahkan kesuksesan suatu negara, suatu bangsa, dan kejayaan suatu umat ya, dan kesejahteraan suatu masyarakat itu berawal dari masjid. Makanya masjid itu harus ada program pemberdayaan umat. Nah ini juga sebenarnya yang menjadi dilema saya nih. Itu apalagi kan masjid saya itu di tempatnya di kampus gitu, agak sulit juga. Ada masukan-masukan, saran-saran program ini, program itu dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ada yang bilang kita bikinlah kantin masjid gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya sebenarnya bisa infak-infak itu kita anggarkan. Ya seperti di Masjid Sidang Muda ya, walaupun kita belum bisa bikin kafe itu kantin masjid. Ya mungkin banyak dari ojol-ojol yang mungkin mampir ya, dia gimana caranya dia infak saja, tidak ada jual, infak ya. Kalau dia lebih ini lebih profesional ya, gimana caranya supaya kita perlu melakukan pakai tulis saja, kopai ya kan, karena itu. Nah saya pikirkan itu dan sudah saya tanya, tapi ya tahu nih kayaknya peminatnya kayak ini karena disitu kan mahasiswa ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kita paling tidak masyarakat kita khususnya para jamaah-jamaah kita jangan sampai kesulitan ya. Mereka sudah rajin ke masjid, memamerkan masjid, datang beramai-ramai ke masjid ya kan, membantu program-program masjid. Kita juga harus memikirkan mereka gimana caranya. Itulah yang juga dilakukan oleh beberapa masjid yang mungkin kita di daerah Sendiri ini belum ada percontohan ya, tapi kita ya sebenarnya bisa kita lakukan. Apalagi masjid-masjid di jalan seperti ini sangat berpotensi gitu ya. Nah terutama bagi UMKM, masyarakat yang memang ekonominya sangat minim seperti itu. Nah ingatlah bahwasanya saya ingat salah satu ungkapan dari Pak Yusuf Kalla ya, memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Ini bagaimana implementasinya? Jangan sampai nanti ada di antara kita sudah 8 hari setiap waktu tinggal di masjid, ngurusin masjid, buka tutup pintu masjid, matiin listrik ya, lampu masjid maksudnya ya, bukan cabut listrik ya, tapi kita tidak sejahtera, bahaya juga. Nah oleh karena itu penting sekali gitu ya bagi kita, terutama nih saya ketua masjid, kita tentu memikirkan bagaimana orang-orang yang berjuang di masjid itu, dan khusus mereka-mereka takmir masjid harus memberikan kehidupan yang layak itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai pengurus masjid. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti kita ngopi ya keliling masjid-masjid ya kan, datang menyapa umat masyarakat ya kan, tapi kehidupan kita juga sulit gitu ya. Dan ini menjadi perhatian kita. Dan inilah sebenarnya dari dulu sudah ada program masjid kita, program DRI kita punya kupon untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi, termasuk juga kepada masyarakat jamaah yang terlilit pinjol. Nah inilah oleh karena itu ya, kalau kita lihat dari sejarah baginda Rasulullah SAW, mereka itu ya, mereka yang hadir di masjid di tengah-tengah masyarakat masjid, kalangan masjid, mereka itu adalah orang-orang yang sukses secara finansialnya, secara keluarganya, secara masyarakatnya. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu bergantung kepada masjid.
bagaimana caranya supaya kita semuanya berkontribusi? Yaitu adalah orang-orang yang mampu, ya mereka yang dermawan untuk menyuplai kegiatan-kegiatan dan program-program masjid. Insya Allah pada disitulah para jamaah-jamaah mereka akan mendapatkan kesejahteraan secara finansial dan bisa berdaya. Ya, berdaya bukan tidak berdaya. Kadang-kadang kita tidak berdaya dalam apa? Tidak berdaya, kebanyakan tidak berdaya. Jadi ada juga masjid daya mutu daya tidak bermutu, tidak karena tidak ada biaya. Ya kan, bahkan mohon maaf gitu ya. Nah, untuk ngasih apa namanya video bikin honor marwah aja tidak mampu. Ini sangat kita lihatkan dengan masjid-masjid. Padahal kalau kita benar-benar bisa ngurusin masjid, insya Allah Allah akan berikan jalan melalui para dermawan kita. Ini karena belum ada aja nih. Kalau udah ada orang-orang yang tepat, orang-orang yang dermawan, luar biasa. Ya, kalau kita lihat itu banyak masjid-masjid yang sukses, program yang sukses itu bukan karena masjidnya yang bagus. Masjid kalian namanya gitu ya, atau masjid yang kemarin sekitar pemuda itu biasa aja, kecil aja. Tapi bagaimana programnya berjalan dengan baik? Kenapa? Karena orang-orang yang ngurusinnya itu juga sejahtera dan makmur. Dan bahkan UMR Jawa Barat ya gajinya DKM luar biasa. Yang mudah-mudahan kita bisa semuanya. Kalau sekarang kalau di masjid kampus itu ya walaupun kita masih mandiri gitu ya dari masjid itu kita pegawainya yang terbiasa kita kasih lah ya yang cukup gitu ya, terutama bagi narkotnya ya walaupun nggak sampai UMR Jakarta gitu ya paling tidak mereka itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nanti bapak kemana? Saya lagi ngobrol. Itu kemana nanti terusin? Kemana tuh azan? Nggak ada yang azan. Gimana tuh? Jadi ini menjadi bahan perhatian kita, terutama khususnya dari takmir masjid, yaitu khusus bagi orang-orang yang ngurusin masjid. Terakhir untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama ya kalau kita perhatikan gitu ya, masjid-masjid itu bagus atau tidaknya itu bukan dilihat dari visi, ini yang pertama, tapi dilihat dari programnya berdampak atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jamaahnya. Kalau kita biasanya nggak ada ya database jamaah itu nggak ada. Jadi mungkin nanti kita perlu ya, terutama masjid-masjid yang ada di sekitar Ciledug, kita bikin database dan sekaligus juga jamaah-jamaahnya. Dan kita seleksi siapa saja jamaah itu yang muslim dari ekonomi. Jangan sampai nanti ada di antara kita dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang rajin ke masjid, menjadi jamaah masjid dan bahkan takmir masjid dan tinggal di sekitar masjid, tetapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Salah satunya apa? Masih ada di antara mereka yang hidup dalam kelaparan. Jadi kita sebagai DKM masjid yang berdosa. Makanya jangan bangga tentang DKM ini kalau misalnya saldonya banyak. Malu kita ngomongin saldo, tapi di sekitar kita masih ada orang yang kelaparan. Takmir kita, marwah kita masih sulit setiap waktu memenuhi kehidupannya. Jadi kenapa saya ngomong ini? Karena saya dulu marwah juga. Sampai dulu saya marwah di Jakarta nggak ada gajinya, nggak ada honornya, tapi alhamdulillah karena DKM-nya baik, saya dikasih rumah tempat tinggal itu di Bekasi, rumah Bekasi di Bekasi. Lama sekali saya jadi imam. Ya, alhamdulillah kalau kita ikhlas Allah ternyata nggak sia-sia. Allah berikan rezeki dari pintu-pintu yang lainnya. Barangkali ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada perpanjangan waktu ini seperti Piala Dunia saja. Ya, semoga habis waktunya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita yang sangat singkat ini, insya Allah dapat memberikan insight baru dalam bahasanya, masukan motivasi buat kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu
ucapkan juga mudah-mudahan kita tetap ikhlas dan istiqomah. Karena berat nih, ya berjuang itu berat. Makanya tidak semua bisa. Makanya karena semua bisa biar aku aja. Biar kita aja. Insya Allah mudah-mudahan ya kita mendapatkan wasilah kemudahan nanti hisab kita di yaumil qiyamah. Amin. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan ya husnul khatimah. Amin. Amin. Itu saja doa ya. Terus siapa yang ya. Terima kasih itu saja mungkin dari saya, dan saya sangat bahagia sekali dan sangat happy pada malam hari ini karena saya bisa berbagi di masjid Al-Ikhlas ini karena sudah lama juga saya kasih di sini. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan berkunjung di masjid-masjid khususnya di area Children Play ini. Insya Allah. Itu saja, terima kasih. Kita